Tabi pun, ya pun, salam olahraga, Jaya. Yang terhormat Bapak dosen pembahas, Bapak Dr. Andes Surisman, MPD. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD, MOR. Yang terhormat dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya Penjas 19. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Latihan Pendekatan Shadow terhadap Kelincahan Kaki dalam Permainan Bulu Tangkis pada siswa SMA Saverius Bandar Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Tony Grace tahun 2007, bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang cepat dan membutuhkan reaksi yang baik dan tingkat kebugarannya yang tinggi. Selain itu, menurut PBSI tahun 1997, untuk dapat bermain bulu tangkis dengan baik, maka dituntut untuk banyak latihan, mempelajari, dan memahami unsur-unsur fisik, teknik, taktik, maupun mental. Pemain harus menguasai teknik-teknik dasar seperti lob, drop shot, smash, netting, dan service, serta mengembangkan taktik bertahan dan menyerang atau kombinasi keduanya. Kondisi fisik yang dibutuhkan dalam permainan ini antara lain daya tahan, kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi. Selain itu, kelincahan juga merupakan faktor penting dalam permainan bulu tangkis. Untuk meningkatkan kelincahan, pelatih dapat menggunakan berbagai metode, salah satunya metode shadow bulu tangkis. Latihan gerakan shadow adalah gerakan yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis, yang bertujuan untuk menjangkau dan memukul shuttlecock dengan sempurna yang berada di lapangan permainan sendiri. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di SMA Saverius Bandar Lampung, model latihan untuk meningkatkan kelincahan gerak dalam bermain bulu tangkis hanya menggunakan jenis lari sprint yang dikombinasikan dengan lari mundur. Sedangkan jenis latihan model 6 pos, model angka 8, model variasi abjad, naik turun tangga, cone drills, dan line drills jarang dilatih. Sehingga untuk meningkatkan kelincahan gerak dalam bermain bulu tangkis kurang variatif. Dari pengamatan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Latihan Pendekatan Shadow terhadap Kelincahan Kaki dalam Permainan Bulu Tangkis pada Siswa SMA Saverius Bandar Lampung. Yang berikutnya, identifikasi masalah. Model latihan 6 pos, model angka 8, model variasi abjad, naik turun tangga, cone drills, line drills, jarang dilatih. Yang kedua, latihan untuk meningkatkan kelincahan kaki kurang variatif. Yang ketiga, kurang lincah pada gerakan kaki. Yang selanjutnya, batasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Saverius Bandar Lampung. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Saverius Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Saverius Bandar Lampung. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sikap kedisiplinan yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan olahraga, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Yang kedua ada manfaat praktis.
bagi peneliti atau mahasiswa sebagai bahan evaluasi kinerja untuk calon pendidik atau pelatih dalam kegiatan proses belajar mengajar atau melatih olahraga bulu tangkis. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berguna bagi sekolah, siswa, maupun peneliti. Yang selanjutnya bagi sekolah, pada siswa SMA Saperius. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat baik yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penerapan bentuk-bentuk latihan efektif dan efisien, serta penciptaan efektivitas pada cabang olahraga bulu tangkis. Yang selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di lapangan bulu tangkis SMA Saverius Bandar Lampung. Untuk objek penelitiannya adalah latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki. Sedangkan subjek penelitian terdiri dari 20 siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Saverius Bandar Lampung. Yang selanjutnya penjelasan judul. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan, yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan, menurut Surahmat 2012. Yang selanjutnya ada latihan pendekatan shadow. Latihan shadow atau bayangan adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti sedang bermain bulu tangkis, bergerak ke depan, kanan, kiri, belakang, seperti mengejar shuttlecock dan melakukan pukulan baik menggunakan raket maupun tanpa raket dengan teknik yang diinstruksikan oleh pelatih, menurut Kusuma 2018. Kelincahan. Menurut Puriana 2016, kelincahan merupakan kondisi fisik yang penting harus dimiliki oleh semua atlet olahraga. Karena dengan memiliki kelincahan yang baik, maka para atlet akan dapat bergerak dengan baik saat menghindar ataupun untuk menyerang, dan mengubah arah langkah secara cepat dan tepat dengan tubuh tetap seimbang. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada pendidikan olahraga. Menurut Dini Rosdiani, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada siswa berupa aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang direncanakan secara sistematik guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, keterampilan motorik, keterampilan berpikir, emosional, sosial, dan moral. Yang berikutnya ada pengertian olahraga. Menurut Smith, olahraga memperoleh nilai-nilai sentralnya dari bermain. Ini dapat pula diinterpretasikan bahwa sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain. Smith juga menjelaskan pendapatnya bahwa olahraga itu adalah perluasan dari bermain dengan mengemukakan tentang adanya berbagai sifat dan keadaan tertentu yang terdapat dalam bermain. Yang selanjutnya tahapan pemanduan dan pembinaan bakat. Pemanduan dan pembinaan bakat atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai prestasi puncak memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih berkisar 8 sampai dengan 10 tahun secara bertahap, berkelanjutan, meningkat, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya ada hakikat belajar. Yang pertama, belajar gerak. Menurut Tarigan 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak, yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalkan gerak-gerak keterampilan olahraga. Yang berikutnya ada ranah gerak. Gerakan tubuh manusia dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan gerak, dan komunikasi non-diskursif. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus.
Yang kedua, gerak dasar fundamental. Gerak fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasikan stimulus yang ditangkap oleh organ indera. Yang keempat ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Daya tahan, kekuatan, daya ledak, kelincahan, kecepatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Yang kelima ada keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah gerak mengikuti pola atau bentuk tertentu, memerlukan koordinasi kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Yang keenam ada komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang dilakukan melalui perilaku gerak tubuh. Yang selanjutnya ada latihan. Latihan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian prestasi. Menurut Budiman Dansin 2019 mengatakan, training atau latihan ialah kegiatan sports yang dilakukan secara teratur dalam jangka periode yang panjang, beban latihan yang ditingkatkan dalam progresif, dan individual yang mengarahkan terhadap sifat yang bermanfaat dan psikologis manusia untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sedemikian rupa. Yang berikutnya, prinsip latihan. Prinsip latihan adalah landasan konseptual yang menjadi acuan untuk merancang, melaksanakan, serta mengendalikan suatu proses berlatih. Yang berikutnya ada latihan shadow. Latihan shadow adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti sedang bermain bulu tangkis dan bergerak ke segala arah, baik menggunakan raket maupun tanpa raket. Yang selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Yang selanjutnya ada bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga yang harus berpikir cepat selama pertandingan dan membuat gerakan-gerakan yang diperlukan teknik yang penting untuk memukul bola ke target atau sasaran. Yang selanjutnya ada teknik permainan bulu tangkis. Teknik permainan bulu tangkis adalah penguasaan teknik di mana proses gerak dalam melakukannya merupakan fundamen yang yaitu terdiri dari gerakan yang bersifat sederhana dan mudah dilakukan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Triwisnu Saputra, Endang Sepdianus 2019 dengan judul Pengaruh Latihan Shadow terhadap Peningkatan Kelincahan Atlet Bulu Tangkis PB50 Kota. Yang kedua ada dari Denny Rahman Marpaung, Frans Veilmanihuruk tahun 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Shadow terhadap Peningkatan Kelincahan dan Keseimbangan Bermain Bulu Tangkis. Yang berikutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, latihan pendekatan shadow diharapkan mampu meningkatkan kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya ada latihan shadow atau bayangan adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti sedang bermain bulu tangkis. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kelincahan, maka diperlukan latihan tertentu, diantaranya latihan model 6 pos, model angka 8, model variasi abjad, naik turun tangga, cone drills, dan line drills. Yang berikutnya ada hipotesis. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan pendekatan shadow terhadap peningkatan kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. H2. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kelincahan kaki pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa latihan shadow
dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan shadow. Bab 3, metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada suatu kondisi atau variabel yang dikontrol secara ketat tersebut. Untuk itu, peneliti membutuhkan perlakuan atau treatment. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut M.E. Winarno 2013. Dalam penelitian ini, variabelnya adalah satu, variabel bebas, yaitu X, yaitu latihan pendekatan shadow. Kedua, variabel terikat, Y, yaitu kelincahan kaki. Yang selanjutnya ada jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen dengan one group pretest post-test design. Dalam desain ini, sampel diberikan terlebih dahulu pretest atau tes awal, kemudian diberikan treatment, dan di akhir pembelajaran sampel diberikan post-test atau tes akhir. Yang selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pretest post-test design. Desain pretest ini dilakukan sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Berikut adalah desain yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, populasi. Setelah itu diambil sampel. Setelah sampel sudah ada, lalu diberikan pretest untuk mengumpulkan data awal. Setelah pretest dilakukan, yang berikutnya adalah ordinal pairing atau mengurutkan data dari tertinggi ke rendah. Setelah itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberikan treatment, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan treatment. Setelah itu, pada akhir pembelajaran akan dilakukan post-test atau tes akhir guna mengumpulkan data akhir yang akan dibandingkan dengan data awal. Yang berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi, menurut M.E. Winarno 2013, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Xaverius Bandar Lampung yang berjumlah 20 orang. Sedangkan sampel, menurut M.E. Winarno 2013, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian penelitian kita dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar mencerminkan populasi. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dan sampel. Penelitian ini adalah siswa SMA Xaverius Bandar Lampung yang berjumlah 20 orang dengan ketentuan 10 orang kelompok kontrol dan 10 orang kelompok eksperimen. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun tidak akan tepat, menurut M.E. Winarno 2013. Untuk melihat kelincahan kaki, maka pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan hexagon obstacle test. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pretest sebelum sampel diberikan perlakuan atau treatment,
latihan pendekatan shadow, dan data post-test setelah sampel diberikan perlakuan atau treatment latihan pendekatan shadow. Teknik analisis data. Data yang dinilai adalah variabel bebas, model latihan shadow atau X, serta variabel terikat, yaitu kelincahan kaki atau Y, dengan rumus uji T. Untuk melakukan uji T, ada persyaratan yang harus diujikan, antara lain uji normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.